Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Heri Sunarto dengan nomor 64207451 dari kelas 641B25 akan menjelaskan untuk tugas manajemen halaman 12, yaitu menjelaskan tentang usaha mikro kecil menengah. Di sini saya akan menjelaskan untuk UMKM dan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, poin 1 yaitu apa itu UMKM. Yang kedua, penggolongan UMKM. Yang ketiga, keunggulan UMKM. Dan yang keempat, yakni faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama, ini pengertian UMKM. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam pelajaran ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang 20 yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak adalah 300 juta. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sekitar 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis pun setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak yakni 2,5 M. Yang selanjutnya dapat saya sampaikan yaitu golongan UMKM. Jadi apa itu perbedaan dalam UMKM? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ada beberapa kriteria yang digunakan, yakni dapat saya sampaikan berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha produktif milik seseorangan atau badan usaha seseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan untuk UMKM sendiri itu semuanya diatur oleh undang-undang ya. Oke, slide selanjutnya adalah keunggulan UMKM. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh badan usaha atau bisnis usaha mikro kecil dan menengah tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berada dalam bisnis level ini.
karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa. Salah satunya keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupannya lebih kecil dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis pun dengan kondisi pasar yang dinamis. Dan slide selanjutnya yakni faktor perkembangan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Majunya UMKM di Indonesia itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Bisa dibayangkan jika UMKM tidak mengikuti dengan tren-tren yang berada di sekitaran ruang lingkupnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijual. Misalkan kita ambil contoh satu badan usaha yang menggunakan atau menginformasikan tentang produknya kepada customernya melalui WhatsApp bisnis ya. Misalkan untuk iklannya mereka WhatsApp Blast menggunakannya. Terus yang kedua yaitu kemudahan peminjaman modal usaha. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan di tanah air, terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat, mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah. Bahkan perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM pada tahun 2015 berawal dari 5%, angka bunga itu terus tumbuh sampai dengan 20% pada akhir tahun 2018 lalu. Dan yang ketiga yakni menurunnya tarif PPh Final. Pelaku UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung, setor, lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak yang harus disetor pun dan dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh Final. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.